juga diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah. Ya sama Al-Quran diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, termasuk salah satunya mukjizat. Apakah 10 hukum Taurat itu diturunkan oleh Allah, SWT? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Begitu juga diturunkannya Injil kepada Nabi Isa. Jadi itu berlaku, ini perspektif Islam ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa itu berlaku untuk umatnya saja, untuk Bani Israel saja. Begitu juga Nabi Isa diberikan hikmah Taurat dan Injil untuk menyelamatkan Bani Israel masa itu. Jadi ya apalagi? Ya, kan beda Allahnya Muslim dengan Allahnya kami yang juga disembah sebagai Yahweh Elohim, beda Pak. Ya, yang membedakan itu kan kalau kalian baca di literatur Bible, saya kan membaca di literatur Al-Quran. Di Al-Quran menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa. Maka kami disuruh mengimani kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah kepada para nabinya terdahulu. Gitu Bang. Soalnya Musa menerima itu firman dari Tuhan langsung. Dan jangan sambung ya. Enggak, ini jangan dibanding-bandingkan dulu. Abang bertanya tentang perspektif Islam. Saya menjawab tentang perspektif Islam. Iya, begitu Bang. Beda. Ya. Ada gangguan. Jadi yang perlu dijawab adalah apakah Allah yang disembah oleh Israel dan Kristen itu sama dengan Allah saudara? Ya saya nggak tahu Bang, tanya ke orang Israel. Mana saya tahu? Kenapa mau klaim Musa Islam, Daud Islam, Adam? Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa itu Muslim, Nabi Isa itu Muslim, Abraham itu Muslim. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Kalau abang mau bertanya, apakah Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam, tanya ke Yahudi, jangan tanya ke Islam. Kami tidak pernah mengklaim Tuhan kami sama dengan Tuhannya orang lain. Al-Quran menjelaskan ya, semua utusan Allah yang pernah diutus oleh Allah beragama Muslim. Islam mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Kalau abang mau bertanya tentang Tuhannya orang Yahudi, tanya ke Yahudi Bang, jangan ke saya. Saya bukan orang Yahudi. Gimana sih? Iya kan, maaf. Ini kan agama Islam kan muncul abad ke-6 Masehi. Kok tiba-tiba klaimnya ke Yahudi, ke Allah Yahudi? Sekarang saya tanya ke abang. Abang mengklaim bahwa Islam itu lahirnya di abad ke-6. Coba saya mau lihat, adakah Kristen lahir di abad pertama? Mana dalilnya? Orang Kristen ada, sebutan Kristen sih ada. Di mana dalilnya Kristen itu lahir di abad pertama, Bang? Dari mana dalilnya? Seperti di dalam Al-Quran menjelaskan satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, saya mau minta dalilnya. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Yesus adalah Kristen. Di mana Bang dalilnya, Bang? Yesus pernah menyebutkan kata Kristen. Enggak, jawab dulu saya. Pertanyaanmu saya jawab. Beda Pak. Jadi memang beda. Gini bang. Al-Quran itu ya milik orang Islam, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim bahwa agama satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Itu Allah kami, Tuhan kami yang mengklaim seperti demikian. Kalau abang bilang bahwa Kristen itu agama yang duluan hadir sebelum Islam, coba tunjukkan datanya di mana Tuhannya abang yang Yesus itu sendiri mengatakan bahwa Kristenlah agama penyelamat atau agama yang diridhoi atau agama yang benar. Di mana Bang tertulis? Tidak ada agama yang menyelamatkan. Tidak ada, artinya Kristen tidak ada ya? Ada agama yang menyelamatkan. Iya. Ya, berarti tidak ada agama Kristen ya. Jadi jangan mengklaim bahwa agama Islam itu abad ke-6, Kristen abad pertama, sementara kalian tidak bisa membuktikan bahwa Kristen itu ada di abad pertama. Kristen itu pertama kali disebutkan Kristen itu setelah konsili 325 Masehi, setelah Yesus sudah tidak ada. Nah, siapa tokoh dari kekristenan?
orang-orang pengikut Kristus. Kita bicara pengikut Kristus, apakah Kristen ini pengikut Kristus? Pengikut Kristus pada saat Yesus masih ada di dunia, pengikutnya sudah ada. Apakah mereka itu Kristen? Kristen, pengikut Kristus. Orang-orang Kristen pengikut Yesus ini orang-orang yang bersunat atau orang-orang yang tidak bersunat? Yahudi bersunat, kalau dia mengikuti Kristus itu bersunat. Ada yang tidak bersunat. Pengikut Yesus, Bang, pengikut Yesus itu tidak pernah dikatakan Kristen. Kristen pertama kali penyebutannya ada di 325 Masehi setelah konsili, baru pertama kali disebut Kristen. Orang-orang Kristen ini orang-orang yang tidak bersunat. Pengikut Yesus ini adalah orang praktisi Torah, menjalankan hukum Torah. Yesus datang untuk menggenapi hukum Torah. Hukum Taurat itu diturunkan untuk orang Bani Israel, bukan untuk non-Bani Israel. Silahkan baca Ulangan 4, satu perikop abang baca. Kepada siapa Taurat itu diturunkan? Ya, orang-orang yang Kristen ini adalah orang-orang yang pengikut Paulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, ya, tokoh sekte Kristen itu adalah Paulus. Pauluslah yang pertama kali mengajarkan tentang kekristenan, tentang menuhankan Yesus. Ya, pengikut-pengikut Yesus itu tidak pernah menuhankan Yesus. Paham? Halo, pengikut Kristus bagaimana? Pengikut-pengikut Yesus tidak pernah dikatakan Kristen. Kristen ada setelah Yesus sudah tidak ada di dunia. Ya. Baca di Kisah Para Rasul berapa itu? Itu pertama kali Kristen disebut. Nah, Kristen yang diciptakan oleh Paulus ini kumpulan orang-orang yang tidak bersunat. Sementara pengikut Yesus itu orang-orang yang bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat menurut Bible, menurut Galatia 2:14, orang-orang yang tidak bersunat ini adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jelas? Bahkan di dalam Yesaya 52 ayat 1, orang-orang yang tidak bersunat ini tidak dibenarkan memasuki tanah yang kudus Yerusalem. Jadi yang bersunat itu Kristen? Yang bersunat itu orang pengikut Yesus. Oh ya, termasuk Muslim ya? Kami mengikuti Yesus, tapi kami tidak mengikuti syariahnya. Justru kamilah yang mengikuti, yang mempercayai bahwa Yesus itu. Kalau tidak mengikuti syariahnya, siapa bilang? Itu bagaimana mungkin kami mengikuti syariahnya Yesus sementara kami sudah diutus Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW menyempurnakan syariah yang baru. Maka kami tidak mengikuti syariah. Sekarang saya tanya, apa pekerjaan Yesus yang Anda lakukan, yang Kristen lakukan saat ini? Coba satu aja. Mengasihi. Mengasihi, semua agama juga mengasihi, Bang. Nggak ada semua agama itu memusuhi. Yang saya tanya, ketika Yesus mengajarkan ya untuk bersunat, ya, kemudian dia berpuasa, dia berdoa kepada Bapa, apakah kalian mengikutinya? Pak, kami tidak mengikuti sunat. Karena Yesus mengajarkan kalian tidak mengikuti sunat karena kalian pengikut Paulus. Pauluslah yang membatalkan hukum Taurat, sementara Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Tentu di Al-Quran itu ada perintah sunat. Nanti aku boleh bertanya? Ya, gimana? Satu-satu. Kalau mau bertanya selesaikan dulu. Tidak ada di Al-Quran. Yang nggak ngomong di mute, Tidak ada di Al-Quran memerintah bahwa Muslim itu disunat. Tidak ada. Quran. Kamu tidak mengerti Al-Quran. Bertanya kemudian menyimpulkan Al-Quran. Bagaimana cara kamu menyimpulkan Al-Quran sementara kamu membaca Al-Quran saja tidak bisa? Gimana sih ceritanya ini? Tidak ada. Ada bukti bahwa ada perintah kepada Muhammad disunat. Nah, sekarang tradisi Arab. Sekarang dengarkan saya jelaskan kepada Anda yang makanya telinganya dibuka, mulutnya ditutup. Ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surat
An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Itu yang pertama, ya. Kemudian di dalam hadis Imam Muslim telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Shu'aib dan kemudian kita selanjutkan sampai Nabi SAW bersabda, fitrah itu ada 5. Antaranya adalah perkara yang termasuk fitrah yaitu khitan. Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis. Itu perintah berkhitan. Nah, berkhitan itu adalah perjanjian Ibrahim dengan Tuhan, menjadi perjanjian yang kekal. Jadi kami diperintahkan mengikuti milah Ibrahim. Salah satunya milah Ibrahim itu adalah bersunat. Jadi itulah perintah bersunat. Ketika kita disuruh mengikuti milah Ibrahim, artinya kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersunat, anaknya bersunat. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai kepada Yesus juga bersunat. Itu perjanjian kekal antara Nabi Ibrahim sampai anak keturunannya. Nah, orang-orang yang tidak bersunat ini pengikut siapa? Itu jadi pertanyaan. Bukan pertanyaan, Pak. Justru itu tidak ada di Quran. Terus? Bahwa diperintahkan sunat. Itu di hadis. Setiap di Al-Quran dijelaskan, saya sudah membacakan, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, ikutilah milah Ibrahim, artinya mengikuti apa yang Pak Tengku. Oh, kamu kalau bertanya jangan membantah. Kalau tidak ada di Al-Quran, hadis itu doif, lemah. Kalau tidak tertulis di Quran. Hey, Di Al-Quran, sebentar Bang Teguh, sebentar sebelum saya ini, Bang Teguh biar aja. Ajarkan. Pak Abraham, sebaiknya Anda belajar. Di Al-Quran tidak ada hadis, ya. Di Al-Quran tidak ada hadis. Hadis, Al-Quran. Jadi bibir Anda aja ketololan, gak usah bahas Al-Quran. Manusia kau Tuhan kan gak bakalan nyampe otakmu. udah sering dia tuh naik sini. Iya. Oke, Saud. Oi, ya, tadi kan ini ya. Saya Kristen nih. Iya, Bang, satu Bang. Antri Bang, Abang baru naik, diam dulu. Teman-teman Abang di atas tuh Bang Song. Diam dulu. Saud, silakan Saud. Ya, Iya, apa yang mau nanya apa? tadi kan Bang Teuku mengenai hal Tap layar guys, tap layar. Jangan lupa love orange di tap biar roomnya kuat. Mohon maaf sebentar ya. Love orange di tap biar roomnya kuat. Love orange. Dan jangan lupa tap layar. Minta permintaan itu. Lanjut Bang Saud. tadi kan Bang Teuku membicarakan tentang sunnah. Yes. Nah, Yesus itu tidak pernah mengajarkan kami untuk bersunah. Terus? Kan bukan masalah sunat, masalah katan kemaluan kita. Itu kan perjanjian lama, itu zaman-zaman Nabi dulu. Itu masalah Taurat. Setelah kedatangan Yesus, bukan itulah yang disunat, tapi hati kita yang disunat. Okay. Jadi kalau masalah Yesus itu disunat, lalu pengikutnya ada pengikutnya yang enggak bersunat. Sebab Yesus itu disunat itu karena perintah masa kerajaan-kerajaan dulu, dia masih kecil, dia belum bisa membantah aturan dalam kerajaan itu. Jadi dia disunat. Gitu loh, Bang. Ada lagi? Ya, itu dulu untuk konsumsinya. Kalau masalah sunat dari pihak Kristen lah, untuk menjelaskan ke Abang masalah sunat. Kalau masalah sunat memang dulu pernah ada di Taurat tentang sunat untuk menandakan yang percaya kepada Allah. Ini kutanggapin ya. Gitu. Iya. Oke, coba dibuka Kejadian 17 ayat 3 sampai ayat 8. Ini saya bacakan lah. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Oke, itu pertama. Di ayat kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abram pertamanya ya, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar.
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Perjanjian yang kekal. Kekal ya. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Itu Kejadian 17 ayat 3 sampai ayat 8. Coba diperhatikan ya. Di Kejadian 17 ayat 3 sampai 4 itu Allah berfirman bahwa Nabi Abraham atau Ibrahim telah Allah tetapkan menjadi nabi bapa yang akan menjadi penuntut segala bangsa. Oke? Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di Quran surat 16 ayat 123, apa kata Allah? Aku udah bacakan tadi. Ikutilah milah cara hidup agama Ibrahim, seorang yang hanif, bukanlah dia termasuk orang-orang yang bersekutukan Tuhan. Oke. Kemudian ini berkaitan ya. Di dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 14 kita bacakan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap anak laki-laki di antara kamu harus disunat. Oke? Nomor 11-nya. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dan seterusnya ya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli daging uang harus disunat. Maka dalam daging mulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Artinya Yesus ini dia orang Bani Israel. Ada 2 keturunan dari Abraham yang menjadi bangsa yang besar. Yang pertama dari keturunan Ishak, yaitu bangsa Yahudi. Kemudian dari keturunan Ismail, yaitu bangsa Arab yang membawa agama Islam. Maka dari kedua keturunan ini menjadi perjanjian kekal antara Tuhan dan Abraham. Maka kami Islam dan Yahudi itu bersunat. Maka di dalam Galatia 2:14 dikatakan orang-orang yang tidak bersunat itu orang-orang yang hidup secara kafir. Maka yang tidak bersunat itu adalah orang-orang kafir, bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus dari ke-12 murid dari suku Israel itu adalah orang-orang yang bersunat. Makanya Yesus hanya mendoakan kepada ke-12 suku Israel saja. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 9 ketika Yesus berdoa. Apa kata Yesus di dalamnya? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Artinya, Yesus hanya mendoakan Bani Israel. Karena dia diutus hanya kepada Bani Israel, orang-orang yang bersunat, orang-orang yang menjalankan hikmah Torah, menjalankan praktisi Torah. Nah, Kristen ini di mana? Kristen belum ada. Noise banget ini dah. Oke, makanya saya bertanya tadi di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, situ ada kalimat mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaannya, mereka yang dimaksud Yesus itu siapa? Mereka yang mendapatkan hidup yang kekal itu siapa? Apakah orang Kristen atau pengikut-pengikut Yesus? Tentu bukan orang Kristen, karena Kristen pada saat itu belum ada. Kristen ada pertama kali itu kan 325 Masehi setelah Yesus sudah tidak ada di dunia ya. Itu boleh kita baca di Kisah Para Rasul sebentar ya. Itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajarkan banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Itu pertama kali. Maka pengikut-pengikut Yesus itu bukanlah orang beragama Kristen, karena Yesus itu tidak pernah diutus untuk Kristen. Yesus diutus ya
untuk Bani Israel. Di mana ayatnya? Matius 15:24. Yesus menjawab, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lanjut. Makanya jangan panjang-panjang. Kalau kayak gini panjang. Biar dapat ya poinnya gitu loh. Iya, dia nggak dapat poinnya, yang poinnya aja ngambil. Oke, silakan tahu. Kalau abang membicarakan tentang dari nabi ke nabi, kan gitu. Kalau kita membicarakan dari nabi ke nabi, setiap nabi kan ada membawakan versi baru untuk menggenapi, tapi tidak pernah menghilangkan versi lama, kan gitu. Iya. Tunggu, ini menarik. Versi baru tidak menghilangkan versi lama. Lah buktinya sunat Anda hilangkan. Lanjut. Kita tidak menghilangkan sunat. Makanya seorang Kristen. Lah buktinya Anda gak sunat. Seorang Kristen, dia mau sunat, dia mau tidak, dia bukan kafir, itu maksudnya loh. Bang, dibaca tadi wajib Bang, hukumnya. ini aku wajib. Dengar, itu pada zamannya. Pada Bang, zaman para Iya, pada zaman kan katanya tadi gak dihilangkan, buktinya Anda hilangkan. Tadi Anda kan- bawa pada zaman itu. Bang, tadi kan udah kujelaskan tadi bahwa perjanjian sunat itu menjadi perjanjian yang kekal. Maka Ibrahim ini akan menjadi bapak dari bangsa-bangsa yang besar. Maka perjanjiannya akan menjalani, anak keturunan dari Ibrahim akan menjalankan Itu- perjanjian-perjanjian itu. Dengarkan. Akan menjadi perjanjian-perjanjian yang kekal. Maka kenapa Yesus disunat? Yesus itu dari keturunan Ibrahim. Nabi Muhammad disunat dari keturunan Ibrahim. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi sunat itu. Karena itu sudah menjadi perjanjian Tuhan dengan Ibrahim dan anak keturunannya. Nah, ketika ada manusia yang membatalkan hukum Tuhan, ini manusia ini udah melebihi Tuhan. Di situ harus kita belajarnya, Bang. Bagaimana mungkin perjanjian Tuhan dengan Ibrahim dengan anak keturunannya itu dibatalkan oleh seorang manusia yang notabene kita tidak tahu sanadnya, kita tidak tahu siapa orang tuanya, dari keturunan siapa dia, malah membatalkan hukum Tuhan. Coba abang berpikir. Itu perjanjian Allah sama Abraham kan, Ibrani. Dan anak keturunannya menjadi perjanjian yang kekal. Masa abang harus ulang lagi sih kalimatnya? Iya, dan anak keturunannya kan, dan anak keturunannya. Tadi abang bilang gini loh. Dengar. Abang tadi mengatakan setiap nabi membawa apanya masing-masing dan tidak menghilangkan. Tapi Anda menghilangkan, yaitu sunat. Itu namanya menghilangkan, Bang. Kalau Anda tidak mau menghilangkan, berarti Anda harus sunat sesuai apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Sebab Yesus itu turun untuk menggenapi. Tadi gak menghilangkan, sekarang Menggenapi. Ya, Yesus turun, Bang, menggenapi, bukan membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Iya. Bah, justru Paulus yang membatalkan. Sekarang saya tanya, Paulus dengan Tuhan atau Paulus dengan Yesus lebih besar mana? Yesus. Kenapa bisa Paulus yang membatalkan sementara Yesus sendiri mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi aku datang untuk menggenapinya. Kemudian datang Paulus yang nggak tahu siapa orang tuanya datang dengan matinya Yesus maka batalah hukum Taurat dengan segala ketetapannya. Nah, ini siapa Paulus ini siapa coba? Saya tanya. sunat atau tidak sunat tidak berarti bagimu. Paulus itu, ajaran dari Paulus itu, dia memegang dari perjanjian, dia Dari mana, Bang? memegang kedatangan Perjanjian dari Yesus. Dia dapat apa namanya kalau orang Islam bilang anugerah. Dapat mandat, dari Allah. dapat mandat dari Yesus. Hah? Dapat mandat dari Yesus. Anugerah dari Allah sendiri. Dapat anugerah. Di mana Paulus dapat anugerah dari Allah? Paulus dapat anugerah dari Allah. Kapan Mana Paulus datanya? pernah bertemu Yesus? Kapan Paulus pernah mengajarkan Yesus? Coba kasih datanya ke saya sekarang. Mana datanya? Tunggu ya, kita nggak buka ini ya. Bilang aja biar kami buka. Bilang. Coba. Bahkan
bahkan Yesus sendiri kalau kita baca di Matius 7 ayat 15, apa kata Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, sekarang saya tanya, siapa orang yang menyamar menjadi pengikut Yesus? Sekarang gini, Bang. Iya, sekarang gimana? Membahas tentang Paulus. Abang pernah buka nggak perjalanan Paulus? Ke Damsik. Pernah buka nggak? Pernah Iya, ke Damsik, udah dijawab. Iya. Nah, Tahu saya, ketika Paulus perjalanan ke Damsik, dia mengaku bertemu Yesus. Betul? ya. Bertemu Tuhan. Namun Yesus membantah. Yesus berkata, di dalam, sebentar ada ayatnya, sebentar aku lupa kalimatnya. Apabila kamu di dalam Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu Yesus yang mengatakan, Bang. Sementara di dalam kesaksian Paulus ini ada dua kesaksian yang ambigu. Di mana ambigunya? Ketika dia perjalanan ke Damsik, itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Kalimatnya, mereka termangung-mangunglah teman-temannya seperjalanan karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, ini ada satu peristiwa namun Paulus memberikan kesaksian yang berbeda. Yang pertama dia katakan, ini siapa noise ini sih? Perasaan nggak noise? Nah, lanjut. Di kesaksian yang pertama, mereka katanya mendengar suara. Di saksian kedua, mereka tidak mendengar suara. Di kesaksian dia yang pertama, mereka melihat. Di kesaksian yang kedua, mereka tidak melihat. Nah, dari satu kejadian, kemudian Paulus memberikan dua kesaksian berbeda. Apakah kesaksian ini bisa dikatakan benar? Jawab. Tunggu dulu, Bang, itu masih dilewatin. Loh, kok dilewatin, Bang? Tadi abang bilang Yesus bertemu dengan Paulus. Sementara Yesus sendiri mengatakan apabila ada orang yang mengaku melihat Mesias ada di situ Paulus ada kena sesuatu enggak gitu loh. Bukan terkena sesuatu, abang baca nggak kalimatnya aku tadi? Di Kisah Para Rasul 9, Bang. Nih ya, aku perjelas ya. Tunggu dulu, Bang Teguh. Iya, si Paulus kena sesuatu, dia jatuh kejedot, makanya dia bermimpi. Lanjut. Ini halunya Paulus ini. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 ya. Dikatakan teman seperjalanan Paulus mendengar suara tapi tidak melihat sumber suara. Oke? Nah, di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 itu justru sebaliknya. Nah, teman seperjalanan Paulus melihat sumber suara, tetapi suara tersebut tidak mereka dengar. Ini kan ada dua kesaksian yang berbeda ini. Nah, kalau di dalam persidangan, Bang, hari ini aku periksa Abang. Oh, kemarin aku lihat. Besok aku periksa lagi Abang. Kamu udah lihat? Oh, aku nggak lihat. Nah, ini Abang sedang menipu atau sedang jujur? Coba. Yang dimaksud di situ para teman seperjalanan dia tidak mendengar, tapi Paulus ini yang mendengar. Iya, paham? Ini kan paham. Ini kedua kesaksian ini kan yang dituliskan oleh Lukas. Yang memberi kesaksian di ayat-ayat ini adalah si Paulus sendiri. Betul? Oke. Nah, kesaksian si Paulus ketika di dalam Kisah Para Rasul 7 ya, dikatakan teman seperjalanannya mendengar suara. Itu kata Paulus. Mendengar suara tapi tidak melihat sumber suaranya. Nah, kemudian di Kisah Para Rasul 22:9 justru itu sebaliknya. Paulus mengatakan melihat sumber suara tapi tidak mendengar. Nah, ini yang benar yang mana? Ada lagi kemudian di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Di situ dikatakan ia rebah ke tanah. Artinya cuman Paulus yang rebah ke tanah. Kemudian dia memberikan kesaksian lagi di Kisah Para Rasul 26 ayat 14.
Kami semua rebah ke tanah, kata Paulus. Nah, ini kesaksian mana yang bisa dibenarkan, saya tanya. Maka benar kata Yesus. Ya, Yesus mengatakan di dalam ayat berapa tadi lupa aku. Di dalam Matius 24 ayat 23, apa kata Yesus? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Jangan percaya. Itu Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Nah, abang masih percaya Paulus? Abang sebenarnya percaya Paulus apa percaya Yesus sih? Ya, tentang Paulus sama Yesus kan gini loh. Ya. Tentang kepercayaan yang kamu bilang ini percaya iman, kita kan Kristen. Ya. Kita menuhankan Yesus. Nah, jadi kalau masalah Paulus ini kan yang didatangi oleh rahmat. Ya. Dia kan didatangi, jadi dia saksi. Saksi apa itu, Bang? Jadi saksi dusta. Saksi hidup. Kita gini, kita tidak boleh membicarakan bahwa dia itu saksi dusta. Nah. Sebab kenapa? Sebab dia terterai di situ, di kitab situ dia terterai. Kan gitu. Bang, gini Bang. Kalau dia bukan saksi dusta, Bang, seharusnya Yesus itu pernah menubuatkan tentang Paulus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah berbicara tentang Paulus, bahkan menyebut nama Paulus Yesus juga tidak. Yesus tidak pernah berbicara dengan Paulus, bahkan Yesus sendiri tidak pernah menyatakan nama Paulus selama hidupnya. Mana pernah Yesus menyebut Paulus? Bahkan Paulus ini awalnya ya, sebelum dia menjadi Paulus, namanya Saulus. Dia pembunuh murid-muridnya Yesus. Nah, kemudian dia mengaku bertaubat. Mengaku loh bertobat. Bukan loh. Mengaku bertobat. Bukan, gimana sih? Dia itu gini Bang. Dia inilah salah satunya penyangkal yang percaya kepada Yesus. Dia inilah Paulus. Pada suatu perjalanan, dia didatangi, dia dibutakan. Tidak bisa melihat. Dari situlah dia mendengar suara. Sebab Tuhan itu kan maha tahu, maha pintar. Kalau Tuhan itu pada zaman itu mengajarkan tentang semuanya kebenaran kepada manusia, waktunya tidak sampai dan manusia juga banyak yang berpaling. Jadi dia mengambil salah satu yang menyangkal semua firman-firmannya, dia memakai di situ salah satu, yaitu Paulus. Lalu dia berbalik, jadi dia memberitakan semua kebenaran Tuhan. Dari tadinya tidak, gitu loh maksudnya. Dari mana itulah dia memberitakan kebenaran Tuhan, Bang? Antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu saling bertentangan. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Banyak kebohongan Paulus, Bang. Coba nih ya, ini satu saya minta dari Abang. Ini, Bang. Dengarkan dulu. Kalau Abang bilang, dengarkan. Kalau Abang percaya bahwa Paulus itu tidak berbohong, karena saya tanya sama Abang. Di dalam Galatia 1 ayat 11 ya, apa kata Paulus? Tunggu. Jangan. Galatia berapa? Galatia 1 ayat 11 sampai 12 dibaca. Ya. Apa? Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Perikop apa? Salam. Nah, itu perikop kan manusia yang buat, Bang. Dulu mana ada perikop tuh, original teks mana ada perikop. Iyalah, karena kita manusia kan supaya kita tahu kan. Perikop itu tidak menjadi satu acuan juga sebenarnya. Di dalam Galatia 1 ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku hamba, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan aku manusia yang dan bukan manusia mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, saya tanya, Injil mana yang dikasih oleh Yesus kepada Paulus?
Injil Kapan Paulus. kemudian kapan Paulus bertemu dengan Yesus? Perjalanan Damsyik. Nggak ada dia ngasih Injil situ. Topiknya nggak jelas, Bos. Ada Bang. Di mana Injil apa? Terbayar, guys, terbayar. Dia kan dia apa dikasih Di apa ya? Kayak dikasih bisikan lah sama dia. Oh, dikasih bisikan. Bisikan dari Roh Halus apa dari Roh Kudus? Di mana Yesus sendiri mengatakan aku memberikan Injil kepada Paulus? Bahkan Bukan Yesus sendiri Yesus tidak pernah menyampaikan. membawa Injil. Itu kan salah. Bukan Yesus yang mengatakan, tapi dia mendengar sosok yang datang kepada dia di saat dia kena apa gitu, kena apa namanya? Coba kita ke sini dulu, pembicaraan yang tadi dulu kita Galatia Minta tadi. permintaan Irawati baru pakpahan. Minta permintaan. Dia Galatia kan Paulus di situ mengaku menerima Injil dari Yesus. Nah, saya tanya Injil apa yang diterima Paulus dari Yesus? Sebab aku membebaskan kepadamu. Wow. Iya, dari pernyataan Yesus sendiri. Iya, Injil mana yang diajarkan, yang diberikan kepada Paulus itu Injil apa? Yang mendapatkan wahyu dari Yesus ini Injil apa? Matius, Lukas, Yohanes. Sementara Injil-Injil itu jadi tuliskan penulisnya juga kita nggak tahu siapa. Kemudian itu dituliskan setelah Yesus sudah tidak ada di dunia. Coba, di mana? Kan dia menuliskan setelah ada dapat Dapat apa? hikmah ya, anugerah, dapat anugerah gitu loh. Makanya saya tanya tadi, kapan Yesus ketemu Yesus sendiri ini penerima firman, penyampai firman. Bagaimana mungkin dia berfirman kepada Paulus lagi? Kalau memang Yesus pernah berfirman kepada Paulus, apa firman Yesus kepada Paulus? Coba. Yang mana firman Yesus kepada Begini, Paulus? Sementara di dalam surat-surat Kalau Paulus, bertanya Paulus firman-Nya. sendiri berkata, dari aku Paulus, semua dari aku. Nggak pernah dia inilah firman Yesus. Mana pernah? Coba. Di mana coba? Ayat berapa di kitab apa yang Paulus mengatakan inilah firman Yesus? Bang, mundur lagi di saat dia bertemu suara tadi. Di situ ada kan disampaikan kepada Paulus. Di situ cuman kalimatnya begini, Bang. Ketika dia ini ku bukakan ya ayatnya ya, sebentar Ayat ya. berapa? Ayat berapa tuh? Di Kisah Para Rasul itu. Ya kan? Iya. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka bukan ini. Tunggu ya, biar catat ya. Bukan. Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul. Ini nih. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 9 lah bisa dibacakan itu. Ya. Kisah Para Rasul. Tunggu. 9 ayat 1 sampai ayat 9. Ya, Ini coba bukan bacakan. ini bukan pernyataan Yesus ya, ini surat Paulus, ini Paulus sendiri yang mengarang ya. Nah, di Kisah Para Rasul 9 Para Rasul antara ini kan yang nulis ini kan Lukas nih, asistennya Paulus. Lukas ini menukil dari kalimatnya Paulus, dari kesaksiannya Paulus. Oke. Ya. Karena Lukas ini tidak pernah bertemu Yesus. Lukas ini bukan orang Yahudi. Oke. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau
perempuan dan mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memencar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengarkan oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Oke. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, kata dia. Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Oke, sampai sini dulu. Kita tanya sekarang. Kapan Paulus bertemu Yesus dan di mana Paulus bertemu Yesus menganiaya Yesus? Gini. Gimana? Paulus ini adalah pembunuh semua pengikut Yesus. Yes. Yesus berkata seperti itu. Ya, siapapun pengikutnya, ya diri dia sendiri, gitu loh. Makanya dia melingkupkan, menganiaya aku, gitu loh. Oke. Lanjut. Oke lah. Jadi hanya itu perkataan Yesus kepada Paulus. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu, ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, di sini kontradiksinya ya. Ini ya, ini kan Kisah Para Rasul 9 ya. Di situ mereka mendengarkan suara ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di Kisah Para Rasul 22:9, mereka tidak mendengarkan suara. Nah, ini makanya saya bilang tadi, di dalam satu kejadian, namun Paulus memberikan kesaksian, 2 kesaksian yang berbeda. Satu dia mendengar, satu lagi tidak mendengar. Nah, ini yang mana yang benar? Kan begitu. Kemudian kalau pada saat ini Yesus menemui Paulus, artinya Yesus sudah datang kedua kali, Bang. Karena ketika Yesus mengatakan dia sudah terangkat ke langit, artinya Yesus pernah turun lagi untuk bertemu dengan Paulus. Gini loh. Allah itu punya malaikat. Kok punya malaikat? Ini kesaksian Paulus loh, Bang. Iya. Punya malaikat. Iya, dengar. Jadi waktu suara itu apa? Bukan datang secara kita ketemu atau melihat sosoknya, bukan, kan suara yang didengar. Iya. Gini. Keulangin ya, Bang ya. 2 kali kayak kata Abang tadi. Berarti Tuhan turun 2 kali, bukan? Iya, makanya kalau bukan Tuhan turun 2 kali, kenapa ketika di sini Yesus berkata, "Aku Yesus yang kau aniaya itu." Artinya Yesus turun lagi kan? Bukan, firmannya yang turun, firman. Oh, si firman. Oke. Oh, Lanjut. Si firmannya, kata-katanya yang turun gitu loh. Oh, kata-katanya. Jadi yang dia lihat itu apa itu, Bang? Yang dia lihat siapa? Tidak ada dia melihat. Dia cuma melihat terang, makanya kan mata dia buta. Saking silaunya keterangan itu, cahaya itu. Makanya dia jadi buta. Cahaya. Yang pertama mereka melihat, mereka mendengar tapi tidak melihat apa-apa. Yang kedua mereka melihat cahaya tapi tidak mendengar apa-apa. Kan begitu, Bang? Nah, kalau lah ini Abang bilang Yesus bertemu dengan Paulus, kalau Abang bilang tadi bukan Yesus tapi firman-Nya. Artinya memang Yesus tidak pernah bertemu langsung dengan Paulus, betul? Betul nggak? Betul. Setiap layar guys, Ya kan? Jangan lupa love for it. Artinya memang Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nah, kenapa di dalam Galatia itu Paulus mengaku Yesus memberikan Injil kepada dia? Paulus mengaku menerima Injil itu bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Pertanyaanku, ya, Injil apa yang diterima oleh Paulus? Kemudian firman apa yang Paulus terima, Bang? Sementara Yesus ini menerima firman, dia penyampai firman, dia tidak pernah berfirman. Yesus berkata, "Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapalah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya." Artinya dia menerima firman dari Bapa, menerima firman dia. Bukan dia sendiri yang berfirman. Bagaimana mungkin dia memberikan firman lagi kepada Paulus sementara dia sendiri penerima firman? Nah, Paulus mengaku dia menerima Injil dari Yesus. Pertanyaanku, Injil mana? Kemudian apa firman-Nya dari Yesus kepada Paulus? Coba. Semua perjalanan
makanya kan kita baca sampai habis. Hmm. Di sampai di mana kita tadi dapat melihat dan 3 hari lamanya Bukan, tidak oke, akan itu kan? kita anggap, dengar bang, nggak usah kita bahas itu berulang-ulang. Oke lah, aku anggap itu benar lah pernyataan Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus pada saat itu. Oke, Ya. kita anggaplah itu kesaksiannya benar, walaupun kesaksiannya itu blunder sebenarnya. Nah, kita anggap benar. Nah, apakah ketika pertemuan itu Paulus menerima Injil dari Yesus? Kemudian apa isi Injilnya? Apa firmannya Yesus kepada Paulus? Di Gini, ayat Bang. mana? Di kitab mana coba? Gini Bang, Gimana? dia disuruh berjalan lagi. Kan itu kisah dia. Iya benar bang, kita anggaplah kisahnya itu benar nih sekarang. Nih kita anggap benar nih. Oke, kita anggap benar. Nah, kemudian Paulus mengaku di dalam Galatia, ya di Galatia 12, Paulus mengaku menerima Injil itu dari Yesus. Ya. Nah, Paulus itu pembawa Injil. Injil yang mana yang dibawa Paulus? Sebutkan. yang diterima dari Yesus. Yang diterima dari Yesus Injil mana? Selamat siang. Ini loh yang diterima dari Yesus. Mulai dari pertama ketemu sampai disuruh kemana ujungnya tadi. Injil bang, Injil. Tahu Injil gak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, hafal kan aku? Efesus, Filipi, Kolose. Kulangi ayatnya ya, Hafal kan aku hafal. Di dalam Galatia 1 ayat 11 ya. Kalimatnya begini bang. Sebab aku menegaskan, nah, Galatia 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu, nah, oke, Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, pertanyaanku, kapan Yesus bertemu Paulus, memberikan Injil, memberikan firman, kemudian dituliskan ke dalam Injil? Nah, Injil apa yang diterima oleh Paulus? Apa bentuk firmannya Yesus kepada Paulus? Boleh saya jawab? Justru itu apa perjalanan Paulus setelah bertobat sampai di mana dia diarahkan, itulah firman dia tadi, itulah Injil dia yang ditempelkannya di sini. Itu bang, perjalanan ke Damsik itu bang, kesaksian Paulus yang dituliskan oleh Lukas. Boleh saya tambahin Pak? Iya, itulah maksudnya kata-katanya yang sabar dibilangnya dulu, kamu Injil. Bagaimana mungkin itu menjadi firmannya Yesus, sementara itu penulisnya adalah Lukas. Lukas sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bagaimana Lukas bisa memberikan kesaksian bahwa Paulus bertemu Yesus dan menuliskan di kitabnya Kisah Para Rasul? Itu kan tulisannya Lukas. Lukas ini siapa? Lukas ini bukan orang Yahudi, bukan muridnya Yesus. Dia asisten pribadinya Paulus.
Oke lah, ini nggak selesai-selesai dari Paulus. Dia nggak bawa data dari tadi. Oke, kita ganti. Song Hanel. Sabar Isar, ganti dulu Song Hanel. Sabar. 3, 2. Nggak mau sabar. Silakan. Dah. Sabar dibilang. Song Hanel, silakan. Yo, halo. Halo, kedengeran? Iya, Halo, gimana Bang? Gimana? Baik. Pertanyaannya apa nih? Saya Kristen. Oh, nggak usah minta ditanya Bang, nanti bingung. Abang aja yang bertanya lah. Jadi abang nggak mau nanya dulu. Abang aja yang nanya. Saya kan kemarin kan yang bedanya Yesus bukan Yesus atau Isa gitu kan, perbedaan yang kemarin tuh yang mencolok seperti itu. Jadi bingung, maksudnya Yesus itu kan di dalam itu kan nggak mati, diangkat kan? ya. Saya ada kebingungan juga nih. Apa itu Bang? Menurut saya kan dia mati, memang mati dan dihidupkan dan diangkat gitu. Oke, kita bahas itu ya mengenai apakah Yesus atau Nabi Isa ini mati disalib atau enggak, kan gitu Bang. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman jelas di dalam Al-Quran bahwa mereka tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya, melainkan orang yang diserupakan. Maka Allah mengangkatnya ke hadirat Allah, kan begitu Bang? Nah, orang yang diserupakan itu memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam tafsir bahwa yang diserupakan itu adalah muridnya. Nah, itu pun ada dua pendapat. Dengarkan bentar. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan itu muridnya yang setia, satu lagi mengatakan bahwa yang mengkhianati dia yaitu Yudas Iskariot. Nah, sekarang saya bertanya ke Abang. Benarkah Yesus ini tersalib? Kan gitu Bang pertanyaannya. Coba Bang. Enggak, Abang ada mati. Yang penting yang mati tersalib. Enggak, justru pertanyaan saya gini. Gimana Bang? Ada di ayat kok nggak tahu di mana gitu deh, dia dikatakan Gak jelas ngomongnya. bangkit dan itu doa dulu ya, di mana ya? Doanya Yesus. Enggak ada ayat dari Abang. Iya, doanya coba. doanya Nabi Isa. Di mana Abang? Ketika aku dilahirkan, kemudian aku wafat, benar, kemudian aku dibangkitkan, hidup kembali itu kan? Itu apa? Aku jawab ya Bang Song, aku jawab. Silakan, Aku jawab. Pada zaman itu Nabi Isa masih hidup. Sama seperti saya masih hidup. Ya Allah. Ya ini saya kalau berdoa nih, ya Allah, matikanlah, terima kasih kau telah melahirkan, menciptakanku, dan matikanlah aku kelak. Matikanlah aku nanti dalam keadaan bersujud kepadamu. Aku masih hidup. Tapi minta matinya dalam keadaan baik-baik. Begitu. Nabi Isa itu di waktu itu masih hidup. Bukan doanya itu dia mengatakan, berarti Nabi Isa kalian mati. Tidak. Nabi Isa kami sampai hari ini belum mati. Itu yang aku herankan dari kalian. Hanya karena Yesus pernah mati lalu dibangkitkan, kalian tuhankan, ya, itu gak ada hebatnya. Lebih hebat Nabi Isa kami. Sampai hari ini dia tidak mati. Tapi satu pun kami, umat Islam, tidak ada menuhankannya. Lebih hebat Nabi kami. Nabi kalian pernah mati, kalian tuhankan. Nabi kami sampai hari ini loh. Siapa manusia? Kalian mau bicara kekal, tapi Nabi Isa tidak kekal. Nanti dia turun, dia akan mati. Kalau mau bicara hebat-hebatan, hebat Nabi Isa kami. Siapa Nabi kalian yang masih hidup sampai hari ini? Siapa? Sebutkan satu Nabi orang Kristen yang masih hidup sampai detik ini. Siapa? Kalian mau katakan Yesus? Yesus pernah mati. Yesus pernah mati. Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus pernah mati. Enggak, maksud saya di dalam Alkitab, dalam Quran itu. Iya, itu ini kan Bu, iya. Di surat Maryam, iya, surat Maryam ayat 33. Coba saya baca. Ya. Bapak bacakan coba. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kan begitu Bang kalimatnya? Nah, itu Bang, itu Pak penjelasannya.
Apa sih? Mau dijelaskan nggak sih? Itu tadi Ini. Muhammad doa wudhu kan doa. Kalau Dan mau wudhu dibangkitkan hidup kembali. Dia, makanya Ada abang hidup dengarkan kembali. saya jelaskan. Nah, makanya abang Oke, dengar, silakan, saya silakan. menjelaskan. Abang kan bertanya, saya jelaskan, maka Ya. didengarkan. Semoga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepadanya pada 3 peristiwa. Oke, ini 3 peristiwa dicatat ya. Yaitu pada hari ia dilahirkan, dia sudah lahir. Pada hari ia wafat, dia belum wafat. Ya. Dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat nanti. Nah, nanti ya, Nabi Isa itu akan diturunkan lagi oleh Allah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, dia belum mati karena ketika enggak tertulis di mana, Pak? tertulis di dalam hadis juga ada, di dalam Al-Quran. Sebentar, di dalam Al-Quran di surat, sebentar ya, saya harus buka lagi nih. Matinya gimana juga, Bang? Matinya seperti Dia mati mati manusia, lagi, hidup lagi. seperti mati manusia pada umumnya nanti di akhir zaman, ketika dia diutus kembali. Bentar ya. Coba. kalian membahas Al-Quran, kalian nggak bakalan nyampe. Karena Bible kalian aja kalian bantah. Yesus kalian bilang Tuhan. Gak bakalan nyampe. Kalian gak bakalan nyampe. Ya. Jangan kalian kira nanti kami mati. Nih kami umat Islam. Nanti kami mati lalu mati udah selesai. Enggak. Nanti kami akan dibangkitkan di akhir zaman. Jangan kalian kira kami ini mati udah. Makanya bilang kalau membahas tentang Islam, otak kalian tuh gak nyampe. Karena kalian tidak memakai akal. Nah, ini dalilnya ya, aku bacakan ya dalilnya. Di dalam surat Al-Zukhruf ayat 61 ya. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-sekali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku, inilah jalan yang lurus. Kemudian ya dengarkan sebentar Bang, jangan dipotong-potong. Ya, kemudian di surat An-Nisa ayat 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab kecuali beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat dia, Nabi Isa akan menjadi saksi mereka. Nah, kemudian di dalam An-Nisa berapa tadi? An-Nisa 159. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Hurairah ya. Ini aku bacakan ya. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun menerimanya karena tidak ada lagi yang miskin. Sampai-sampai 1 kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, kalau kalian mau bacalah firman Allah, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya di hari kiamat nanti. Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Kemudian di riwayat lain dari An-Nawas bin Sabman, dalam situasi seperti itu Allah mengutus Isa ibnu Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup zafaran sambil berpegang pada sayap 2 malaikat. Jika dia mengganggukan kepalanya ada air yang menetes, dan jika ia mengangkat kepalanya ada bola-bola air bening seperti permata mengelilingi turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati, dan napasnya mencapai jarak sejauh pandangan mata. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bablul. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah, lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu bahwa mereka tentang derajat mereka di surga. Makanya Nabi Isa disebut Al-Masih yang mengusap. Banyak Bang dalil-dalilnya itu. Jadi ketika dia, bukan, saya mau taunya kapan dia matinya Bang, kan ada tulis matinya gitu. Nabi Isa tidak dijelaskan kapan mati karena belum mati. Nanti dulu mati dulu baru Nabi Isa mati. Enggak, dia turun aja belum bicara mati. Kan tadi udah aku bacakan tuh,
Gini Bang. Umurnya panjang berarti. Nabi Isa ketika diangkat ke langit itu kan berumur 33 tahun. Kan gitu Bang. Satu hari di sisi Allah, di sisi Tuhan 1000 tahun 1000 bagi tahun. kita. Artinya kita sudah berjalan 2000 tahun. Artinya Nabi Isa di sisi Allah itu baru berumur 2 hari. Paham? Itunya juga ada ya satu sisi itu di mana Oh, ya? ada. Surah berapa kalau boleh saya cek. Agak bingung saya juga. Oke. Nabi Isa kami tuh belum mati. Nanti tunggu dia turun dulu, seperti yang dibaca sama Bang Tengku, di mana dia akan mematahkan salib, ya kan? Mengatakan kepada kalian bahwa saya tidak pernah mengatakan saya Tuhan, tapi kalian yang menuhankan. Sudah, tunggu. Baca Lama di lagi surat Tuhan itu datang. Yesus Itu Nabi versi Isa kamu, datang. host. Itu Baca versi di- kamu, host. Ya, Itu sebentar. versi kamu. Itu dibaca Bang, ayatnya, dengerin aja. Baca di surat Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, artinya satu hari di sisi Allah itu hanya itu 2000 tahun bagi kita. 1000 tahun bagi kita. Jadi ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah itu berjarak 2000 tahun, maka dia di sana baru 2 hari. Begitu. Oke. Nah, Apalagi? nanti berarti Nih. dia turun, terus dia mati. Iya. Dia Nabi turun, Isa terus belum mati. Nanti ketika dia turun di akhir zaman, nah dia meninggal nantinya. Maka ketika dia meninggal dia Matinya dikuburkan. kenapa Ya mati, namanya manusia semua pasti mati lah. Udah waktunya meninggal, gimana sih? Oh, dia pas di dunia itu. Iya, Yang dari nama- tadi udah yang dibilang mana? Nabi Isa masih hidup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari tadi aku udah Gini. bilang juga Nabi Isa masih Gini, hidup. Gini bang, Gini, Nangis lah kok. saya Ini aku belum- Ini kosong ini telinganya nggak pakai ya? Ini Nggak aku pakai belum mulai telinga dong, bertanya Bang. ya. Nanti kalau aku bertanya Telinganya nanti tolong kelewatan dipakai, Bang maksudnya Song. ini. Telinga Hey. tolong dipakai. Dari tadi dibilang Nabi Isa masih hidup. Bentar Saud. Nabi Isa masih hidup. Dari tadi dibilang masih hidup. Masih hidup. Di telinganya Bang. Nanti akhir zaman baru Nabi Isa akan diturunkan. Itu nanti Nabi Isa diturunkan setelah Dajjal keluar dulu. Udah. Pakai telinga Bang. Capek aku jelasinnya. Bukan, soalnya di ayat yang tadi dikatakan dia itu mati hingga wafatnya dan dibangkitkan. Itu Iya, itu doanya doa, waktu Bang. hidup Doa. Bang. Doa. Itu dia seperti gini, berdoa Bang. waktu Aku hidup. contohkan. Ya Allah tolonglah aku ya Allah, Ini- sadarkan ini- noten-noten. Ini aku Amin contohkan suaraku ya dong. Allah, amin. Enggak, setelah dia mati, setelah dia turun kan kiamat. Kiamat enggak? Belum Enggak, kiamat. belum kiamat. Kiamat. Karena Nanti di situ ada dia hadis. Kapan? Enggak, ada hadis yang akan mengatakan, ada hadis yang mengatakan Nabi Isa kan berumah tangga, baru nanti dia mati, baru selesai. Gitu. ikut itu Dia sama berketurunan. seperti gini. Di dalam Maryam 33 seperti aku berdoa nih, aku berdoa nih ya. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepadaku yang berlimpah di saat aku lahir, di saat aku mati nanti, di saat aku dihidupkan lagi ketika dipandang mahsyar. Kata dia aku Itu udah doaku, apakah contohin. Apa aku udah mati kan belum? Kan aku tadi aku udah Iya. contohin. Dan doaku. Itu doa dia di masih Dengar hidup. dulu. Mbak, dengar dulu. Enggak, ini kan ada kata-kata mati. Dia saat dia mati terus dibangkitkan. Iya. Nanti dia Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nanti ketika- kami nih udah mati semua nih. Mati semua, udah. Semuanya Nanti nanti kan mati. Nanti di dibangkitkan akhir di kematian kami udah mati nih. Nanti Tuhan Allah membangkitkan kami. Orangnya pertama dibangkitkan Allah Nabi Muhammad. Baru nanti semuanya. Bro, Di antara semua nabi, dengar ya di dulu. antara semua nabi yang paling apalagi, lama Bang? Ngerti. hisapnya Nabi Sulaiman. Terus apa Udah. Bang? Apalagi Ih, Bang? capek kali jelasinnya ya Bukan, Allah. gini nih, saya mau Nah. lihat kronologinya. Kan dia kan pertama kan dia turun tuh dari langit. Terus dia kerjanya apa maksudnya pas hari kiamat? Kapan dia turun dari langit? Astagfirullah, sudah kapan? kubacakan tadi lo Mana? Bang. Bentar, Teguh, Bang Teguh. Kapan? Enggak. Enggak, Nabi Isa turun dari langit Saya kapan? nanya Kapan? Bapak. Kapan Nabi Isa turun dari langit?
Datanya, mana datanya Nabi Isa turun dari langit? Data. Katanya diturunkan kata Bapak. Mana datanya? Dengar. Enggak, udah betul itu. Bentar, Bunda. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim ya dijelaskan. Ya Abang, makanya kalau aku ngomong tuh Abang dengar, jangan ngerocos. Demi Allah, nih jelaskan ya. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Tapi belum turun. Iya nanti. Belum ini kan turun nanti. Tahu nubuatan Allahu nggak? Akbar, la ilaha illallah. Nanti turunnya nanti. Ya, saya ngerti Nabi dia Isa turun. dengerin. Nih telinga apa pakai deh. Pakai telinga ya. Pakai telinga. Nanti Nabi Isa itu turun setelah Dajjal keluar. Nabi Isa itu nanti turunnya belum turun. Makanya tadi Bang Ustaz bilang Nabi Isa turun. Mana datanya? Karena dia belum turun. Itu yang dibacakan oleh Bang Tengku nanti. Ini Bukan, nubuatan. Mbak, sabar dulu dengar. Saya Habis kok ngerti. nggak Ini pakai kita telinga? ngomong kita ngomong eskatologi. Eskatologi itu hal yang untuk ke depan. Iya, Mbak, ini kan untuk ke Saya depan. ngerti ini untuk hal ke Nah, depan. terus? Dia kan akan turun. Kan kronologi dia turun, dia harus mati kan? Iya. Dia turun bukan harus mati, ya Allah. Dia turun bukan harus biar sampai mati. poinnya nih. Dia Terus nanti apa? turun. Bentar. Bentar. Aku keren banget nih. Bentar ya. Dia turun bukan harus mati. Dia memang akan mati, tapi turun bukan harus mati. Perbaiki kata-katamu, dia turun. Nanti dia turun itu. Nah, kalian itu umat Kristen, umat Kristen akan diminta pertanggungjawabannya. Di mana Nabi Isa yaitu Tuhan kan Yesus, yang Tuhan kan dia akan mengatakan, aku tidak pernah mengaku Tuhan, kalian menuhankan. Tadi Bang Teguh udah bilang mematahkan salib, membinasakan babi. Itulah nanti. Jadi dia turun bukan untuk mati, dia turun untuk mengatakan kebenaran, untuk mengatakan apa yang terjadi, bahwa sebenarnya di zaman dulu aku tidak pernah mengatakan aku Tuhan, tapi kalian sendiri yang menuhankannya. Enggak, dengar dulu. Saya ngomong sama Mbak Teguh dulu ya, host ya. Ya udah, coba gimana Bang? Soalnya Apa lagi Bang? Enggak, maksudnya kan dia kan akan turun, dia mati kan, dia akan mati kan. Ya. Terus dibangkitkan lagi untuk apa, Bang? Gini ya, di Apa dalam kita semua dibangkitkan juga? sebentar Bang. Ya. Enggak, si Dia bos bentar. ini nggak ngerti soalnya. Iya, Bos saya itu paham. baca Saya surahnya dulu. Bang, tadi Iya, aku udah Bang. jelasin. Bentar Bang Teguh, sebelum Bang Teguh ya, tatar dulu. Dari ya Bang Song. Ya bukan cuma Nabi Isa juga dibangkitkan. Semua kami juga akan dibangkitkan Bang. Orang yang pertama dibangkitkan Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa. Ya, nanti semua bukan cuma Nabi Isa. Setelah nanti mati, semuanya udah mati, kami semua juga bakalan dibangkitkan. Kalian juga bakalan dibangkitkan. Kalian masuk ke neraka. Udah, kami ke surga. Orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah Nabi Muhammad. Lanjut Bang Teguh. Ya, jadi gini Bang. Di dalam terminologinya Islam, pemahaman Islam, keyakinan Islam itu kita ada kehidupan yang pertama itu di kehidupan alam roh. Kemudian kita ada di dalam rahim. Setelah di alam rahim kita ada di alam manusia, di alam dunia yang seperti kita rasakan saat ini. Kemudian ketika kita meninggal, kita masuk ke dalam alam kubur yang namanya alam kubur. Nah, ketika hari kiamat nanti ya, kita dibangkitkan, itu namanya kita dikumpulkan di alam barzah. Jadi kita dikumpulkan di hari akhir itu, dibangkitkan lagi orang yang sudah mati ini seluruhnya itu di dalam Al-Quran semua tertulis gitu ya. Iya, bentar dulu. Abang kalau meminta dalil-dalil nggak cukup waktu 15 hari kita di sini. Ini ku jelaskan dulu sama Abang. Nanti kalau minta dalilnya, nanti kasih saya waktu, saya tunjukkan dalilnya. Ini Abang dengarkan dulu biar Abang nggak bertanya-tanya lagi berulang-ulang kali. Oke, siap. Di dalam pemahaman Islam itu seperti itu. Jadi ketika kita sudah meninggal nanti, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah kembali. Nah, itu ketika kita dibangkitkan itu, maka disitulah kita ditimbang, kita mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan kita ketika kita berada di dunia, ketika kita masih hidup. Nah, itu ketika sama doanya, aja, Bang. Itu aduh, sama aja. dipotong-potong. Sabar dulu, Bang. Nggak paham, motong-motong. Entah, kamu tulis saja belum selesai. Ayat yang disebutkan itu Nabi Isa itu, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali, itu pada hari kiamat nanti ketika kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Nah, itu semua manusia dibangkitkan.
Nah, ketika Nabi Isa itu turun ke dunia untuk kedua kalinya dengan misinya untuk mematahkan salib. Mematahkan salib itu maknanya itu bukan mematahkan ada salib-salib itu dipatah. Maknanya itu dia membantah ketuhanan dia yang selama ini orang Kristen menganggap dia itu Tuhan, membunuh babi. Nah, ketika itu ada ayatnya. Membunuh babi itu kenapa? Iya, itulah maksudnya Babi-babi seperti itu. dibunuhin. Dengarkan. Babi-babi Itu dibunuhin, Bang. Aduh, ku nyerah udahlah. Lanjut lah, Bang. Pening aku Bukan maksudnya dijelasin. babi-babi dibunuhin gitu. Itu Tujuannya maknanya, Bang, maknanya. Aduh, mampunlah aku nih. Makanya didengarkan orang ngomong itu didengarkan, Bang. Jangan Abang potong-potong Telinganya biar Abang dipakai. pinter. Telinganya. Maksud di dalam ayat itu ya dijelaskan oleh para ulama, mematahkan salib itu bukan dia datang ke gereja dia patahkan satu-satu salib, bukan. Maknanya Enggak, membunuh mematahkan babi salib. apa? Dengarkan, aduh ampun aku nih, ya ampun Yesus. Ini kenapa umatmu begini Yesus? Aduh, ini kenapa? Bukan, enggak Iya. membunuh babinya, saya mau tahu. Membunuh Makanya babi. didengarkan ya, telinga dipakai, mulut ditutup ya. Telinga dipakai, mulut ditutup. Makna dengarkan dulu, jangan sampai tahu sebelum kamu dengarkan. bicarakan ke ujungnya sudah tahu. Bunda, coba turunkan dulu atau di mute dulu ini biar sampai nih informasi ini. Ini aku sedang Bentar dulu Saud, kau Paulus aja belum selesai. ini aku menjawab pertanyaan kalian loh. Aku belum bertanya. Satu pertanyaanku nanti kalian tumbang semua nanti ini satu pertanyaan. Jadi gini, makna di dalam hadis tersebut bahwa beliau mematahkan salib, membunuh babi itu bukan makna secara itu secara harafiah. Jadi maksudnya itu penjelasan dari para ulama bahwa itu maknanya dia membantah ketuhanan dia yang selama ini orang Kristen menganggap dia itu Tuhan. Kemudian yang menyembah dia, maka di dalam ayat itu dikatakan tidak seorang pun dari ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani, kecuali akan beriman kepada Isa, beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Nah, sebelum Nabi Isa mati nanti itu dunia ini semua umat manusia ini jadi Islam, satu agama nanti. Ketika itu dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, saksi terhadap mereka ini orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya, di hari kiamat orang-orang yang menuhankan dia, maka dia memberikan kesaksian bahwa aku ini rasul utusan Allah, bukan Tuhan. Makanya di dalam Bible juga Nabi Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan perintah Bapakku yang di surga. Itu kata Yesus. Ya, paham ya dari situ ya. Jadi jangan ditanya kapan dibangkitkan. Ini dibangkitkan nanti di padang mahsyar ketika kita mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Itu orang-orang yang sudah mati semua itu dibangkitkan lagi oleh Allah. Nah, sebelum kiamat terjadi itu orang-orang Islam itu semua mati semua, tidak merasakan kiamat kecuali orang-orang yang kafir. Begitu, Bang. Halo, tanya aja lagi lah. Nanti kalau aku tanya takutnya kalian kabur. Iya, kalau masalah kebangkitan untuk ke depannya ya kita juga ada, versinya ada semua. Ya makanya kenapa ditanya lagi hari kebangkitan? Ya memang semua manusia dibangkitkan lagi nanti, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Terus apa bedanya Bang Kristen sama Islam dibangkitkan itu? Ya nggak tahu versi Kristen gimana Bang? Aku nggak tahu versi Kristen dibangkitkannya gimana. Tapi tadi bilang Muslim gak merasakan hari kiamat, dia langsung mati aja. Emang apa bedanya dengan Kristen? Oh, kami seperti itu dikatakan ketika menanti sebelum menjelang kiamat itu orang-orang Islam itu nanti diwafatkan. Jadi tidak merasakan kiamat. Gitu. Nah, setelah kiamat itu ketika kita sudah semuanya wafat, maka ketika hari kiamat nanti selesai itu baru kita dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan di hari timbangan lah istilahnya itu. Ditimbang kita amal perbuatan kita. Di Kristen juga Bang gitu. Ya udah, jadi Bang hari Song tadi kedua. kok nanya. Dengar Bang. Hari kedua kali datangnya Yesus, dia turun mengangkat orang yang hidup dan yang mati. Nah, di sanalah untuk dipertimbangkan nanti sama aja. Bukan seperti
Setelah itu baru mati lagi Isa. Enggak, Isa mati lagi. Bukan, enggak ada lagi versi seperti itu sama kami. Cuman Ya, dia turun. mana ada kami begitu dibangkitkan terus mati lagi, mana ada? Tadi kan setelah itu dia mati kan, itu tadi. Dia belum mati. Makanya orang ngomong itu Lambat kali didengar, otaknya ya. disimak. Lambat kali otaknya. Udahlah bang, capek kami bang. Otak kau lambat kali. Udahlah Pak Kosong. Otak kau lambat kali berpikir. Didengarkan. Benar. Bukan Otak bang, kamu bang sendiri ini, yang bilang, gini Bos. bang, ini kurunut ya. Ketika Nabi Isa itu kan, ketika Nabi Isa diangkat nih, kan belum mati dia. Nanti ketika dia diturunkan kembali dengan misinya yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika itu ya namanya manusia pasti merasakan kematian. Maka Nabi Isa itu mati seperti manusia pada umumnya, meninggal beliau, dikuburkan. Nah, setelah itu ketika akhir nanti di hari kiamat dibangkitkan kembali. Yang dibangkitkan itu bukan hanya Nabi Isa, tapi seluruh umat manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia. Jadi apa sih yang bingung? Bukan bingung. Bukan bingung. Versi kami, kalau versi Kristen, dia turun untuk mengangkat semua yang hidup dan yang mati. Host, kalau Isa belum mati. Iya. Kalau kami tidak ada lagi yang hidup karena mereka udah mati semua sebelum hari kiamat, itu udah mati semua. Anda merasa di bawah typing ya ambasador, Anda merasa pinter kan? Kalau Anda merasa pinter, Anda Saya tanya kamu, Isa itu udah mati belum? Belum. Nah, sekarang Isa umur berapa? Sekarang kamu tahu Isa umur berapa? Oh, aku tengok ini ya tanggal lahirnya ya, kapan ya lahir? Nabi Isa ketika dengarkan ke Nabi Isa di sisi Allah. Iya, sekarang Isa sudah mati. Nabi Isa diangkat di sisi Allah, di mana dia kita tidak tahu karena aku belum terangkat. Tapi menurut cerita dari Muhammad. Isa lebih tinggi kenapa? dari Muhammad. Kenapa kau yang mengartikan? Kau ini siapa? Kan Isa tidak mati, Muhammad mati. Nabi Isa tidak mati karena belum waktunya mati. Kalau waktunya mati ya mati. Ambasador, kau bertyping kukira kau pinter, ternyata kau tolol, turun. Bertyping kau kukira kau pinter, ternyata tololnya minta ampun dah tua bangka. Kukira kau pinter, ternyata tolol di typing kau. Minta naik. Ngatain aku pengecut. Kukira kau pinter. Pertanyaan tolol. Nabi Muhammad sudah mati. Kok Isa belum mati? Baduap. Nabi Adam pun udah mati. Nabi Musa pun udah mati. Nabi Ibrahim pun udah mati. Nih ambasador pakai. Hari ini nih aku kasih kesempatan Oten bertanya lah ya. Belum aku mulai bertanya. Capek juga ngadepin Oten nih. Gimana bang? Nabi Isa menurut gayanya di typing macam pinter, so pinter. Sebagai nabi ya. Gimana? Isa itu sebagai nabi ya. Iya, sebagai nabi dan rasul. Dan dia tidak mati dan dia diangkat ke Tuhan. Karena di An-Nisa 159 tadi dikatakan para ahli Alkitab apa tadi? Pelan kali suaranya bang. Para ahli kitab menurutlah kepadanya, gitu. Nah, berarti kan harusnya orang Muslim ini mengimani Nabi Isa ya, itu ya berarti ya. Gini bang, tidak lengkap keimanan kami apabila kami tidak mengimani para rasul dan para nabi yang pernah diutus oleh Allah. Jadi kami tidak pernah membeda-bedakan para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Kami mengimani semua para nabi. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Abang itu bertanya lagi, udah cukup iya gitu. Lah ini kan ku jelaskan, kau nggak mau mendengar, kau diam saja. Kau ini ku kasih kuliah gratis loh ini. Ku kasih kuliah gratis. Kalian mengimani, ya.
Itu aja. Daripada kalian Baru pikir, lanjut daripada lagi pertanyaan ya, orang itu loh. makanya ku jelaskan, jangan nanti begitu bilang kami mengimani loh, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Jadi ku jelaskan biar sejelas-jelasnya. Jadi kami tidak membeda-bedakan antara utusan Allah itu yang pernah diutus oleh Allah. Jadi kami mengimani semua utusan yang pernah diutus oleh Allah. Jelas. Oh, lanjut Bang. Apa abang mengimani Isa? Apakah dia memiliki Suaranya pelan kelebihan dari kali. Nabi, Bang? Gimana Bang? Ada nggak di Al-Quran tertulis apa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa sehingga dia menjadi satu nabi yang diimani untuk orang Muslim gitu? Oh, banyak mujizatnya Bang. Ada di Al-Quran ya? Di Al-Quran abang bisa baca surat Maryam. Surat Maryam ayat ke berapa itu ya, sebentar ya. Itu tentang Nabi Isa. Semua kisah Nabi Isa ada di dalam situ. Di Mana dalam lebih surat banyak mujizat yang dilakukannya dibanding Nabi Muhammad, Bang? Al-Quran gini Bang. Al-Quran ini bukan karangannya Nabi Muhammad. Jadi cerita tentang Nabi Muhammad itu nggak ada di Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi informasi, menjadi ilmu, ada isinya hukum-hukum. Jadi tidak menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kalau dia Al-Quran itu menceritakan semua tentang Nabi Muhammad, maka pastilah Al-Quran itu diklaim bahwa itu karangan Nabi Muhammad. Karena menceritakan tentang dirinya. Jadi informasi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad tentang kisah-kisah para nabi itu untuk menjadi pelajaran. Nah, menjadi pelajaran. Oke, Gitu. kalian sudah banyak bertanya. Ya, kami belum bertanya nih. Saya punya pertanyaan, inilah. Capek aku ya. Nih, kalian belum nih. Ya, lanjut. Nggak, nih. Kalian udah banyak bertanya, kami udah jawab. Iya sayang, lanjut. Aku punya pertanyaan ini ya. Harus Ya. jawab. Ya. Harus jawab. Di Ya. Lukas 24 ayat 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Silakan. Di mana tertulis? Ya itu tadi di Lukas. Astagfirullahaladzim. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis? Di mana tertulis Mesias mati dan bangkit? Baca dari ayat sebelumnya itu, ada dari ayat kalimatnya itu dari kitab para nabi, kitab Taurat dan kitab para nabi itu dibacakan dari awal nih biar nyampe ke orang ini. Orang ini lambat kali ya, Ten. Saya ada sedikit tapi enggak. Gini. Ini dulu jawab ini nih. Iya. Di mana tertulis? Lukas berapa, Bunda? Lukas berapa? Lukas 24 ayat 46. Dari 44 baca. Ayo Lukas 24 baca dari 44. Aku ngambil yang poinnya aja. Ya, ini kubacakan ya dari Lukas 24 ayat 44 ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi ya, ini harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, pertanyaannya, kalimat seperti ini, yang tertulis seperti ini, di mana terdapat di kitab Taurat, Mazmur, atau kitab-kitab para nabi? Jawab. Di perjanjian lama ya Bang ya? Ya di mana tertulis? Iya, karena kan di sini kalimatnya semua, yakni yang harus tergenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nih, tertulis di mana ini? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Kalau tertulis itu bukan tersirat Bang ya, tapi tersurat. Lanjut. Saya terus terang saya tidak tahu Bang di perjanjian lama ya. Mungkin Bang Saud bisa tahu. Iya. Aku lebih suka jawaban jujur kayak gitu, lebih enak. Lanjut. Ya, memang saya tidak tahu karena saya belum membaca semua perjanjian lama. Tapi saya yakin di situ ada karena nubuat di Yesaya itu saya yakin ada. Di Yesaya. Berarti jadi PR untuk abang tuh Bang, abang cari-cari nanti Bang. Iya, nanti coba saya cari Bang ya.
Saya yakin ada itu, karena nubuat-nubuat tentang perjalanan Tuhan Yesus itu sudah tertulis di perjanjian lama. Iya, di mana yakin? Ya, nanti PR Iya, saya itu ya mungkin Bunda ya. mungkin itu di perjanjian lama tapi dengan versi yang sama, tapi bukan kayak penyampaian di perjanjian apa gini gitu loh. Cuman di perjanjian lama dia berupa umpama untuk Ya. ke depan. Oh, enggak Bang, Nggak kalau ada umpama letter gini luck Bang. seperti itu Bang. Nggak ada. Enggak Bang, kalau yang perumpama itu namanya tersirat. Ini kan di kalimatnya tuh ada tertulis demikian. Artinya kalau ada tertulis itu artinya tersurat dia. Jadi kalimatnya seperti itu. Begitu Bang. Gini Bang, kalau ada tersurat, misalnya apa tadi bacanya? Nah, isi yang abang baca tadi itu juga yang dibacakan di perjanjian lama, isi itu juga, itu namanya mengopi Bang. Jadi kalau ada perbedaan tapi tujuan pas, tujuan satu gitu loh. Sama itu Bang. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 4, 5 gitu yang kumaksud tadi. Gak nyambung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nggak nyambung lah kamu host. Udah lama juga kita nggak satu koma. Kamu Bang. gak nyambung. Contoh. Oke, sekarang mana? Di mana? Ayo, kalau kita sambungkan. Kamu nggak terima dibilang nggak nyambung. Dari tadi aja Paulus aja nggak clear. Di mana Paulus ketemu Yesus gak ada datanya. Ayo, sambungkan saud. Ayo, mana Paulus tadi ayo. Paulus tadi mana? Bentar Bang Ansor, bentar. Paulus tadi mana? Mana data Paulus? Mana Injil Paulus? Ayo, Injil yang diturunkan Yesus ke Paulus mana? Ayo. Itu kan ada dibaca. Mana Matius, Lukas atau Yohanes mana? Diam dulu. Itu tadi Kau yang diam baluap. Sosok bilang kau bilang pula aku gak nyambung. Sedangkan Makanya kau jangan macam-macam sama host. Sedangkan kamu surat mana Injil wajah. sekarang data Sir. mana Injil kamu tadi Sir. mengatakan Sir, Paulus ulama. membawa Injil mana Ulama. Injil yang dibawa Ulama. Paulus yang Anissa. datang dari Yesus Hah? mana datanya kalau otak kau nyambung mana Biar dia nyari. Gimana Bang Ansor? wajah tafsir yang kamu pakai. mana datanya kalau otak bentar mana datanya 3 2 gak bisa bawa data turun kau dulu makanya jangan macam-macam sama host Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ada. data yang Paulus bawa Injil apa di bawah Paulus? Injil Mana nenek ada? lu kiper, Injil baluap itu di bawah Paulus. 2 Injil yang di bawah Paulus. Injil nenek lu kiper sama Injil baluap. Paham ya? Oke, lanjut. Gimana Bang Ansor? Coba baca Itu Bang Ansor ada yang mau Roma 1 ayat disampaikan. 1. Itu tadi Lukas 4 ayat 4 sampai 46 itu dikasih contoh. Contohnya ada di Oh iya ada. pencobaan iblis itu. Ketika percobaan iblis. Di Ya, betul. Matius terus di Mazmur ada sama seperti penjelasannya. Matius Nah, berapa ini itu Bang? Matius tentang berapa ya? percobaan Lupa gue. iblis, lupa saya juga. Yesus dicobai iblis ya. Terus di Mazmur sama, di kitab Mazmur sama bahwa dia tidak akan terjatuh di tangannya diadakan tangannya supaya tidak jatuh terantep kepada batu. Kalau nggak salah itu sama tulisannya. Nah ini Lukas ini nggak ada di perjanjian lama, dicari-cari yang sama seperti yang ada di Lukas 4 nomor 446 gitu sampai 46 gitu. Oh ya, ini di Lukas 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini nubuatan ini, bukan nubuatan ya. Yang tertulis ini ada di kitab Mazmur. Nah, sementara di dalam Lukas 24 ayat 46 ini tertulisnya di mana? Itu pertanyaannya. Harus seperti itu karena di dalam Lukas 4 ayat ke-6 ini ada tertulis demikian memang. Jadi kalimatnya sama. Gitu Bang apa nih? Jasmines Money. James Money. Ya. Host. Jadi Bang James pun udah jawab jujur dia tadi, nggak tahu dia bisa jadi PR nanti itu Bang. Ya. Tadi mengenai Dan Paulus perlu diketahui juga ya, Muslim itu ketika biasanya berdialog sebelumnya sudah mempelajari dulu. Kira-kira nanti akan menjadi bumerang dalam dirinya enggak kan gitu.
karena semuanya itu berdasarkan data gitu loh. Karena harus cari tahu dulu ketika kita mau bertanya maupun menjawab di Anda kan gitu. Iya betul. Silakan. Bang. Itu tadi saya mau coba menjelaskan mengenai Paulus Injilnya di mana. Itu Roma 1 ayat 1 itu ada tertulis di situ bahwa dia mengabarkan Injil. Dan iya, Injil apa, Bang? Injilnya mana? Injil apa yang dibawa Paulus? Itu yang tertulis surat kepada jemaat di Korintus, Jumat kepada Efesus. Ya itulah Injil yang dikabarkan. Iya, Bang. Kalau itu Roma itu, Bang, itu tulisannya Paulus untuk jemaatnya. Sementara Paulus mengaku dia mendapatkan Injil itu dari Yesus, dari pernyataan Yesus. Nah, pertanyaanku tadi sama Bang apa tadi itu, kapan Yesus bertemu Paulus, kemudian memberikan Injil, kemudian memberikan wahyu kepada Paulus? Wahyu apa yang disampaikan kepada Paulus dari Yesus? Sementara yang kita ketahui tanpa bisa dibantah bahwa Yesus ini adalah penerima firman, kemudian dia penyampai firman. Bagaimana mungkin seorang yang menerima firman dan menyampaikan firman, kemudian berfirman kepada orang lain lagi? Kalau memang benar Yesus berfirman kepada Paulus, apa firmannya yang diterima Paulus? Kalau yang Bang James bawa itu, ku tambah ini, kisah